Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDIT Al-Huda Sidoarjo yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk mengikuti seminar dari saya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebenarnya ini tugas saya nggih, tapi panjenengan semua mau meluangkan waktu untuk saya di sini. Terima kasih banyak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan iman, dan tak lupa salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana syafaatnya sangat kita rindukan di yaumul akhir nanti. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini nanti saya akan mempresentasikan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, masih semangat ya? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kayaknya masih lemes ya? Apa karena sudah agak siang? Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru. Nah, di sini nomor 1 adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang setuju? Ya, yang tidak setuju. Oh ya, ini tidak ada benar dan salah ya, Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang setuju? Hanya satu, semuanya yang tidak setuju. Ye. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Siapa setuju? Yang tidak setuju? Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Siapa yang setuju? Setuju? Yang tidak setuju? Oke. Nah, dari setuju tidak setuju tadi, kita akan melihat ya yang materi ke belakangnya. Ini tidak ada yang benar dan salah. Nah, di sini budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6 ya. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma belajar, nanti penjelasannya di belakang. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sekarang coba semuanya kepalkan tangan. Semua kepalkan tangan. Nah, kalian semua Bapak Ibu Guru semua bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu Guru ini ada sebongkah emas yang Bapak Ibu Guru pegang. Nah, sekarang teman kalian di samping-samping kalian, coba boleh membuka enggak? Boleh dibuka enggak? Coba. Sekarang berdua-dua dibuka sama temennya, boleh tidak? Ya, jadi kesimpulannya di sini tadi yang Bapak Ibu Guru pegang adalah sebongkah emas, dipegang ya. Terus teman Bapak Ibu Guru di sampingnya mau membuka. Artinya kan dia mau merebut emas yang ada di genggaman Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi siapa yang mengontrol Bapak Ibu Guru tadi? Apakah orang lain atau diri Bapak Ibu sendiri?
siapa? Diri sendiri. Nah, di sini, nah ini ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi murid itu yang mengontrol Bapak Ibu guru. Oke. Terus yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa salah nggih niki? Pernyataannya benar apa salah? Belum tentu nggih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gosokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, disiplin positif ini jadi anak itu tidak dipaksa atau tidak merasa dia dipaksa melakukan sesuatu, ya. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu pernah mendengar, ya, sering malahan, ya, yaitu pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada 7, ya, ada 6. Nah, di sini yang tadi Bapak Ibu guru jawab yang soal pematik awal tadi, di sini kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaannya apa? Hukuman itu adalah tidak terencana dan bersifat satu arah bila berupa hukuman fisik, psikis, atau kosakata kasar. Kalau konsekuensi itu adalah bersikap terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari 3 ini siapa yang setuju akan hukuman? Ada yang setuju akan hukuman? Yang setuju akan konsekuensi? Yang setuju akan restitusi? Ya, nanti kita akan melihat ke belakang, materi ke belakang. Nah, di sini lihat ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Karena lari itu kan emang pelajaran olahraga, ya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Nah, di sini tadi yang angkat tangan, hadiah merupakan apa tadi? Hadiah apakah itu termasuk meningkatkan prestasi, ya? Nah, itu termasuk, ternyata itu termasuk
hukuman, apa termasuk menghukum secara jangka pendek, ya, Bapak Ibu guru. Jadi penghargaan itu ya pada saat kita memberikan penghargaan kepada anak yang juara 1, katakanlah dikasih hadiah. Emang yang juara 2 dan 3 itu tidak berprestasi, kan sama-sama berprestasi. Akhirnya anak itu apa? Yang juara 2 dan 3 merasa apa? Merasa minder, merasa apa tidak juara loro, wong yang dikasih cuma juara 1 gitu kan. Akhirnya itu sebenarnya bukan bukan memantik prestasi anak, tapi sebenarnya dia dihukum, ya. Nah, itu hukuman dan oleh penghargaan itu apa pengaruhnya itu di jangka pendek. Jangka pendek ya, kenapa? Cuman ketika dikasih hadiah dia mau mengerjakan, tapi ketika dia tidak dikasih hadiah pasti akan merasa malas, ya. Benar apa? Benar, ya. Terus penghargaan tidak efektif, betul. Penghargaan merusak hubungan, benar, merusak hubungan antara teman satu dengan teman yang lain. Sing satu dikasih hadiah, sing satu orang juara sedikit hadiah, juara 2 enggak. Akhirnya timbullah apa? Kecemburuan sosial. Akhirnya ya tadinya masalah apa saja jadi masalah, ya. Jadi masalah apa guru karena pensil atau apa jadi masalah. Terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, benar sekali. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, benar. Penghargaan itu sebenarnya menghukum, ya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi yang dulu saya juga sering, ya, ngasih hadiah ke anak yang bisa ini bisa itu. Ternyata setelah mempelajari modul disiplin positif ini, ternyata itu salah, ya. Jadi penghargaan itu tidak harus kita kasih anak ini dan itu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan di kelas, yaitu membuat peraturan kelas, ya. Masing-masing kelas memiliki peraturan kelas, ya tidak? Ya. Terus mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa namanya itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas namanya? Ya, kesepakatan bersama. Ya, kenapa namanya itu bukan peraturan kelas? Ada ya? Kecuali kalau kesepakatan itu memang disepakati oleh semuanya sekelas dan diyakini itu untuk terbaik di kelasnya, kebaikan bersama. Ya, terima kasih Bu Emma. Jadi kalau peraturan kelas itu apa menurut Bu Emma? Yang diatur gitu, ya, kayak terikat gitu. Satu terikat. Ya, benar sekali, tepuk tangan buat Bu Emma. Ya, jadi bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas itu, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru saja dan semua di anggota di kelas itu dia harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah apa? Itu kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi guru memberikan gambaran tentang kesepakatan kelas apa yang akan kita buat. Jadi setiap siswa itu akan memberikan pendapatnya. Akhirnya sama gurunya ditampung dan disepakati bersama untuk dijadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada ilustrasi. Kalau menggunakan helm pada saat mengendarai roda itu, dia itu mematuhi peraturan, apa dia itu meyakini bahwa takut nanti dia itu kenapa-napa untuk keselamatan.
Benar, untuk keselamatan. Sebenarnya bukan kan Bapak Ibu Guru? Mungkin Bapak Ibu Guru memakai helm mungkin karena takut ditilang, ya tahu pertama. Iya, karena di rumahnya jauh, takut ditilang. Yang kedua, apa? Iya, kena kademen. jadi tidak ada kok nek aku kok nek wedi tiba ben tidak sakit gitu kan. Yo gitu kan namanya dekat ya, sudah ada kesadaran diri ya. Gimana? Oh iya, karena sudah ada cerita masa lampau ya Bu ya. Masya Allah. Jadi sudah ada kesadaran diri bahwa helm itu dipakai untuk apa? Keselamatan, bukan karena peraturan. Terus kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat itu sudah keyakinan diri kita menjaga kebersihan apa takut ketular virus apa corona yang dulu ya atau virus yang lainnya. Ayo. Ya, pasti kan. Ya pasti takut karena takut ketular virus kan dulu. Bukan karena aku memakai masker atau mencuci tangan setiap hari dan tanganku bersih dan terhindar dari penyakit. Tidak kan? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, di sini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini yang belum membuat peraturan kelas, tapi saya yakin semua sudah pasti membuat peraturan kelas itu keyakinan kelas sendiri-sendiri sama muridnya. Nah, di sini prosedurnya adalah yang nomor 1 adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi siswa diminta gurunya untuk menyebutkan satu saja peraturan yang akan disepakati. Contohnya, tidak terlambat ke sekolah, terus tidak terlambat masuk kelas, atau saling menghormati antara teman satu dengan teman yang lainnya, bebas ya. Terus kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan. Kemudian guru mencatat semua masukan siswa-siswanya. Yang ketiga adalah ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalimat positifnya jadi seperti apa? Ya, datang ke kelas tepat waktu, atau apa ya, pokoknya anak tidak atau dilarang itu dihilangkan. Tidak boleh memakai sepatu putih. Jadi gimana kalimat positifnya? Ya, memakai sepatu hitam. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, buang sampah pada tempat. Jadi kalimat negatif itu dirubah semua menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidak ataupun kata dilarang atau jangan. Biasanya nek jangan, malah dilakoni, disuruh jangan lari, malah larinya diantar, seperti disuruh. Terus kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi yang tadi sudah dikumpulkan oleh murid-murid kita ambil semua, terus kita ambil semua pendapatnya, terus kemudian kita ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, kemudian kita kumpulkan keyakinan kelas, diambil yang mirip-mirip, diambil salah satu saja. Terus kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi tadi yang keyakinan kelasnya yang masih mirip-mirip kita ambil salah satu saja. Akhirnya kita jadikan untuk keyakinan kelas kita dan ditempel di dinding kelas kita biar semua siswa dan guru selalu melihat keyakinan kelas tersebut ya. Lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah
Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini saya nanti akan menayangkan sebuah video dari masing-masing contoh ini. Silakan diperhatikan ya. Biar kapok, cepat pergi sana ke lapangan basket. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Bapak Ibu guru, ini tadi ilustrasi video guru sebagai penghukum. Jadi si Naren tadi apa ceritanya? Terlambat ke sekolah. Akhirnya bu gurunya nerocos mawon tanpa tahu alasan si Naren ya. Ini adalah guru sebagai penghukum. Nah, di sini apa akibatnya bagi siswa si Naren tadi? Ada yang bisa menjawab apa akibatnya? Yang pertama, anak tadi menjadi apa? Jika diperlakukan seperti Naren tadi, minder, nggih. Jadi tidak percaya diri, nggih. Yang kedua apa lagi? Jadi apa? Jadi takut, gurune galak eram. Urung ditanya apa-apa wis nerocos terus ibu gurunya. Nah, ini adalah tipe-tipe guru sebagai penghukum. Nah, kemudian saya akan menayangkan kembali video. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, tadi ilustrasi guru sebagai apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Nah, ini tadi bu guru ini ngomongnya halus, ini nyeleket. Nggih mboten nggih. Nggih, ngomongnya halus kan anak tersebut apa merasa bahwa dia itu salah banget karo gurune. Akhirnya apa? Menjadikan anak tersebut menjadi apa? Kalau seperti ini, anak menjadi apa? Merasa bersalah terus ya. Kemana-mana mereka ketemu guru yang ini rasanya salah terus. Jadi minder, jadi anak yang tidak percaya diri juga. Nah, sekarang video yang ketiga yaitu restitusi sebagai
guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Ini tadi adalah posisi guru sebagai teman. Terlalu lebih ya. Jadi ini menjadikan anak menjadi apa? Kalau seperti ini, kalau gurunya menerapkan restitusi sebagai teman. Iya, pertama tidak tanggung jawab, merasa ada yang melindungi, pasti besok akan diulangi kembali. Terus seperti tadi absennya akan diatur sama bu gurunya. Besok lagi dia pasti akan terlambat kembali. Terus yang video keempat ini adalah guru sebagai pemantau, nggih. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini tadi adalah guru sebagai pemantau atau monitor. Siapa yang menerapkan seperti ini, Bapak Ibu guru? Sebagian dari kita menerapkan seperti ini, nggih. Jadi seperti detektor, sampai jamnya, menitannya semua dikatakan ya. Terus sekarang yang terakhir adalah, nah ini adalah guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Ya, ini tadi kelima posisi kontrol ya, Bapak Ibu Guru. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi tadi, manakah yang lebih tepat kita gunakan untuk anak didik kita? Yang mana? Posisi kontrol mana Bapak Ibu Guru? Ya, manajer ya, harusnya manajer. Jadi ketika ada anak terlambat, kita tanya dulu, kita carikan suasana dulu, kenapa terlambat, terus kemudian tahu nggak kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar, terus ya, jadi anak-anak diajak diskusi untuk memecahkan apa, memecahkan masalahnya, memecahkan apa, masalah dia. Jadi jangan langsung berhenti, sana hormat bendera, atau tahu-tahu jam berapa ini kamu sudah melanggar ini 20 menit dan sebagainya. Tidak ya, jadi anak dikasih tahu dulu bahwa dia itu bersalah, terus kemudian dia ditanya keyakinan kelas mana yang kamu langgar Aren, terus setelah itu baru digali solusinya bagaimana biar kamu tidak terlambat. Akhirnya si Naren tadi akan menyetel apa? Alarm ya. Terus kemudian apakah kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Jadi si Naren tadi berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan besok tidak mengulanginya lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa sebenarnya pada hakikatnya kebutuhan dasar manusia itu yaitu pertama adalah apa? Bertahan hidup. Yang kedua adalah dia akan apa? Dapat menerima kasih sayang dan rasa diterima di semua aspek kehidupan ya. Terus kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini tadi yang memilih posisi kontrol sebagai manajer. Di sini nanti ada tahapannya, yaitu menggunakan apa? Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini pendapatnya Gosen 2004. Nah, segitiga restitusi ini juga bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, dia tidak menjadi anak yang minder atau kurang percaya diri. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama, tingkatan pertama ada menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa, semua pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada anak bersalah, kita jangan langsung menyalahkan siswa tersebut. Tapi apa? Kita mencari dulu seperti kata-katanya. Semua orang itu pernah bersalah, Bapak Ibu Guru juga pernah bersalah. Tapi bla 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 gitu ya. Terus kemudian tingkatan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Alasannya apa melakukan kesalahan tersebut? Kemudian menanyakan keyakinan kelas.
menanyakan kreatif tadi yang kita buat di kelas tadi, apa yang dilanggar, biar anak tahu kesepakatan yang sudah dilanggar. Kemudian adalah apa, memperbaiki kesalahan siswa tersebut sehingga tidak akan mengulanginya kembali. Nah, Bapak Ibu guru, di sini saya akan menyajikan video tentang segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya. Nah, setelah melihat tayangan segitiga restitusi yang tadi ya Bapak Ibu guru, sanggupkah kita melaksanakannya di sekolah kita? Oh, tergantung situasinya ya. Tapi tetap pakai segitiga restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah menerapkannya, tapi belum tahu kalau itu namanya segitiga restitusi ya. Jadi ditanya dulu, distabilkan dulu keadaannya. Terus kemudian ditanya alasannya kenapa melakukan seperti itu. Baru digali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Setelah itu baru membuat kesepakatan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu guru untuk merefleksikan tadi dari diseminasi tentang disiplin positif ini. Siapa yang akan melakukan refleksi hari ini? Monggo Bu Anggi, Bu Emma. Cukup saja. Oke. Yang tadi kita bicarakan tentang disiplin positif, yaitu mulai dari
mulai dari posisi kontrol, terus 5 posisi kontrol sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai sebagai apa tadi? Manajer, sebagai pemonitor atau sebagai pembuat merasa bersalah tadi. Semoga kita semua nanti bisa melaksanakan di sekolah kita, yaitu sebagai apa Bapak Ibu guru? Guru sebagai manajer. Semoga ini tadi sedikit yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi disiplin positif di sekolah. Semoga dapat diterapkan di sekolah kita, walaupun belum sepenuhnya, biasanya kita itu melihat dari situasi mana, tidak langsung harus seperti ini, tapi kita melihat kondisinya seperti apa. Dan 5 posisi kontrol tadi semoga kita bisa terapkan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joti, hai Radia, kenapa kalian cemberut? Ini loh Bu, buku saya disobekin sama Joti. Benar Joti? Kan saya nggak sengaja. Tapi kenapa ditumpahin pakai air? Lagian sih, kamu naruh bukunya di meja saya. Saya kan nggak sengaja ketumpahin air minum saya. Tapi kenapa harus ditumpahin? Sudah. Bu Guru memanggil kalian berdua ke sini, Radia sama Joti. Ini untuk duduk bersama, menyelesaikan masalah, untuk mencari jalan keluar, untuk mencari penyelesaian masalah, bukan untuk saling berdengar seperti ini ya. Radia, semua orang itu pasti mempunyai rasa marah. Begitu juga Bu Guru. Jadi kalau ada yang usil atau yang mengganggu Bu Guru, pasti Bu Guru juga marah. Tapi tadi kamu hanya marah kan sama Joti, tidak sampai memukul atau mencubit kan? Iya Bu, tadi saya hanya marah-marah sama Joti. Tadinya saya punya niatan untuk mencubit Joti, tapi saya kasihan sama Joti. Bagus sekali Radia. Berarti kamu masih mempunyai rasa kasihan sama Joti, dan kamu bisa menahan amarah kamu. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah kamu marah-marah sama Joti? Apakah perasaan kamu sekarang menjadi lega atau malah sebaliknya? Tidak Bu, saya malah merasa capek dan buku saya masih sobek dan masalah menambah. Ya, benar sekali Radia. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya tentang kesepakatan kelas kita yang kita buat waktu masuk awal sekolah. Nah, itu tentang interaksi kepada orang lain. Apa kalian masih ingat? Iya Bu, masih. Kita harus saling menyayangi agar kelas kita tetap harmonis. Ya, benar sekali. Nah, sekarang Radia, apa tindakan kamu biar masalah ini clear, tidak ada masalah lagi sama Joti? Apa yang akan kamu lakukan kepada Joti? Tadinya saya mau minta Joti ganti buku yang baru, tapi setelah saya pikir-pikir, ini kecelakaan saya sendiri. Terus saya tidak meminta dari buku. Nah ya, sekarang Joti sudah memaafkan Radia. Ya, sekarang saling memaafkan. Yuk. Maaf ya, aku sudah mengatakan. Ya, aku sudah minta maaf sudah marah-marah sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joti dari SDIT Al-Huda Sidoarjo. Menurut saya penyelesaian kasus tersebut sangat tepat karena fokus kepada masalah dan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Siswa merasa nyaman dan akan menjadi murid yang baik. Aca, kamu tahu nggak Bu Guru panggil ke sini? Tidak Bu, saya tidak tahu. Ya Aca, tadi Bu Guru dapat laporan, katanya kamu menggerbek mejanya Nevada dan mengatakan kalimatnya kurang baik kepada Nevada. Benarkah? Kenapa demikian? Iya Bu, benar. Harusnya saya sebel karena Nevada menuduh saya menyontek saat ujian. Padahal saya tidak menyontek. Oh, seperti itu ya. Bu Guru juga akan kesal, akan marah jika Bu Guru dituduh menyontek padahal tidak menyontek.
Tapi Aja, enggak kalau perbuatan kamu itu akan merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang kita buat pada awal masuk sekolah dulu tentang tanggung jawab dan saling menyayangi sesama teman sekelas? Iya Bu, kita harus menyayangi teman dan menghargai sesama orang lain. Iya, betul sekali Aja. Sekarang kalau kamu sudah tahu, apa yang akan kamu perbuat sama Nevada? Saya akan memaafkan Nevada Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada Nevada karena saya sudah menggerebek mejanya Nevada. Oke Aja, Bu Guru harap kalian akan hidup rukun ya dan selalu berteman dengan teman sekelas kamu. Iya Bu, baik. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aca. Saya berdiskusi dengan ibu guru untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Saya harus bersabar dan dapat mengendalikan diri dan harus menghargai dan menghormati